Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat dan soleh-solehah. Kembali lagi dengan Bu Priska hari ini di pelajaran tematik. Tapi hari ini kita akan membahas isi dan makna puisi. Nah, sebelumnya disiapkan ya buku pulpenanya dan dibuka halaman 22. Jangan lupa siapkan juga buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini. Nah, kemarin Bu Afi kan sudah menjelaskan ciri-ciri puisi ya. Pasti anak-anak juga masih ingat bahwa puisi itu terdiri dari bait-bait. Dan setiap baitnya itu terdiri dari beberapa baris. Nah, tahukah kalian bahwa sebuah puisi itu memiliki isi dan makna di setiap baris dan baitnya? Pasti sudah tahu ya, karena puisi itu kan ditulisnya dengan kata-kata pilihan yang indah-indah. Jadi kadang-kadang isi dan makna puisi itu tidak dapat kita temukan langsung. Kadang-kadang kita harus mengartikan dulu apa ya maksud kalimat ini gitu. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan ya tentu membacanya dengan seksama untuk menemukan isi dan makna dari sebuah puisi itu. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu isi puisi. Nah, isi puisi itu adalah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Nah, setelah kita membacanya dengan seksama, kita harus menulis hal penting dari sebuah puisi itu berupa tokoh, peristiwa yang terjadi, dan kata-kata sulit. Nah, jika ada kata-kata sulit, kita dapat mencarinya di kamus atau bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, setelah kita tahu artinya, kita coba rangkai peristiwa yang ada dalam puisi dengan bahasa kita sendiri, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Begitu. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang akan muncul setelah ini. Nah, ini dia contohnya ya. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Nah, di situ kan ada hal-hal penting ya dari setiap barisnya. Itu bisa dicatat dan diartikan. Nah, mengartikannya dengan bahasa kita sendiri supaya kita bisa lebih memahami apa isi dari puisi tersebut. Begitu. Ini bisa di-pause dan dicatat di buku catatan. Nah, kalau makna puisi itu apa, Bu? Nah, makna puisi itu adalah maksud atau hal yang ingin disampaikan. Mirip-mirip dengan isi puisi. Nah, setelah menemukan isinya tadi, kita memahami peristiwanya, kita dapat menyusun peristiwa-peristiwa itu ke dalam sebuah tulisan. Tulisannya tentu ditulis dengan bahasa kita sendiri agar kita lebih mudah untuk memaknai puisi tersebut ya. Jadi ketika kita sudah menemukan isi-isi tiap baitnya, kita menyusun peristiwa-peristiwa setiap bait itu dengan bahasa kita sendiri. Nah, sekarang kita coba cari isi dan makna puisi di bawah ini yuk. Puisi ini ada di halaman 16 buku pulpena kalian ya. Coba yuk dibuka bersama-sama. Nah, ini Bu Priska ringkaskan isi dari puisi tersebut. Kalau menulis isi, kita usahakan membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi jelas ada judulnya, jumlah baitnya, jumlah barisnya, dan isi setiap baitnya. Nanti isi dari bait-bait ini akan kita susun menjadi sebuah makna puisi. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kalau misalkan isinya seperti ini, maknanya seperti apa ya? Nah, dari isi-isi bait tadi kita bisa rangkai menjadi suatu makna dengan bahasa kita sendiri menjadi Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam, suku, budaya, dan bahasa yang beragam. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur atas kekayaan itu dengan cara tetap bersatu. Mudah bukan? Jadi setelah menemukan isinya, dirangkai dengan bahasa sendiri, jadi deh makna dari puisi itu. Nah, pelajaran tematik hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk berlatih, coba carilah makna dan isi tiap bait dari puisi berjudul Cita-Cita yang berbeda di halaman 13 buku pulpena 4C. Sajikan dalam bentuk tabel seperti contoh yang sudah Bu Priska berikan tadi ya. Kerjakan di buku tulis tematik, difoto, dan dikirimkan ke link yang sudah disiapkan. Jika kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA Bu Priska saja ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.